Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memastikan 75, saya minta berhitung mulai dari sini. Kalau ngitungnya ke belakang salah, makan tak suruh cancel. Nanti kesini dan belakangnya gitu ya. Sebentar, sarapan nggak ya? Silakan, Bung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 ya, berarti 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Oh, berarti mangannya lanjut berarti. Nampak berarti mangannya kota kan wil tak boleh tomat kok mangannya. Coba dua berarti 6. OTW 2. Ayo. Nah iso sing turun nang omah iki. Sing lembur kerja itu mendak. Terima kasih puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali dalam acara konsolidasi Garda Metal Kabupaten Mojokerto. Salawat dan salam tak lupa kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan kita petunjuk yang baik agar beliau menjadi teladan untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas. Yang terhormat kepada Bu Isna ini, guru kami di Garda Metal yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar selalu senantiasa lurus untuk berjuang bersama FSPN. Karena kita bangga berjuang bersama FSPN. Yang kedua, awali sebagai sekda, Bung Hasan sebagai Korda, kemudian Bung Korwil selaku Bung Yatno sebagai Korwil yang juga hadir. Terima kasih sudah hadir di Mojokerto, Bung Korwil. Memang selama ini kita selalu berkoordinasi di DPW karena Bung Korwil ini salah satu pengurus DPW FSPNI Jawa Timur. Jadi itu jabatan itu berangkat. Ini kalau Teddy kalah. Kalau kalah lah. Kemudian yang terhormat Ketua PCAMK FSPNI Kabupaten Mojokerto Bung Mukhlisin. Kemudian yang terhormat Mbak Eka PCAI Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang tadi sudah saya minta untuk segera datang, kalau nggak datang nanti saya ciwir telinganya. Itu Ketua PCEE Kabupaten Mojokerto, katanya baru UTW dari Pasuruan. Ini nanti ciwir telinganya ini, EE ini. Mau murtad. Ya. Alhamdulillah kalau di Mojokerto insya Allah SPIE solid dan kuat untuk selalu yang terhormat Bung Eko sebagai Dewan Pengupahan ya. Terus saya tadi lihat pengurus KC Bung Rozak, kesini aja Bung Rozak, pengurus KC LKS Tripartit ini beliaunya ini. Bung Rozak ini sekretaris PCAMK, juga sekaligus anggota LKS Tripartit daerah. Jadi kumpulan bupati kira-kira, kumpulan bupati Pak Sekda,
Ngono. Oke, bupati latihan acara kontak project di sini. Jaga surat kayak kontak kayak acara. Berikutnya saya tadi lihat Mas Gianto, koordinator Jam Naker Watch, silakan maju ke depan. Sudah kita bentuk ini. Pusat dibentuk, daerah kita bentuk. Mas Gianto, pengurus KC juga ini. Sini. Ini biar kelihatan. Oh ternyata pengurus KC itu ya garda metal, loh ya. Jadi kita pengurus KC juga banyak sekali kawan-kawan garda metal. Kemudian yang belum hadir ketua PC program SPLP. Nah kemarin kita nggak tahu beliaunya bisa hadir atau tidak karena kemarin habis berduka ayahnya meninggal dunia. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita hormati kawan-kawan garda metal yang hadir pada hari ini, saya ingin sampaikan satu hal kepada kawan-kawan semua. Beberapa minggu ini saya itu kerjanya pindah dari SAI ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Saya berhubungan dengan hampir 8 lembaga. Yang pertama, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Yang kedua, BPJS Kesehatan. Ketiga, BPJS Tenaga Kerjaan. Yang keempat, Dinas Perumahan dan Cipta Karya. Yang keenam, Dinas Pajak. PP Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya adalah Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah Biro Hukum. Biro Hukum Pemprov Jatim. ASN sak blader di Provinsi Jawa Timur ini. Gak ada yang peduli sama kamu. Gak ada yang peduli sama buruh. Apa buktinya? Tuntutan MAID tahun 2025. Silakan bendahara garda metal Pak Ri ngurus SIM B2 Tonton ya. Jadi kemarin kita itu memfollow up hasil MAID 1 tahun yang lalu. Tahun 2025 MAID itu banyak hasilnya. Provinsi Jawa Timur menelurkan 17 rekomendasi hasil MAID. Sing wis mari pira 4. Sing durung mari pira 13. Belum selesai itu, tiba-tiba Kabupaten Mojokerto minta revisi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang sistem tenaga kerjaan. Perdane gak ono bobote belas revisi. Ya, gak ada revisinya itu loh, gak ada bobote. Gak ada manfaatnya untuk buruh. Kemudian kita masukkan perda itu dengan versi kita. Ya, mungkin mereka kaget, loh kok iso arek-arek iki rene ngekek draft sandingan sing kudu dilebokno kabeh ke sini. Bayangkan begitu. Perda kita itu nggak ada bobotnya. Ya, dideleki semua. Yang baik-baik UMSK didelek. Ya apa? Pabrik iso kok sing wis oleh UMSK. Angkatan. Pabrik yang dapat UMSK. Angkatan. Ayo. Dapat UMSK kan ya? Kira-kira bayaran kalau UMSK itu didelek, bayaranmu apa? UMK. Berapa nilai kenaikan UMK? Kecil. Naik jadi UMSK kemarin, alhamdulillah UMSK di Jawa Timur Bung Isna ini itu tidak hanya naik 1.500, 2.000, naiknya 153.000. Terbaik se-Indonesia. Iya, kita patut berbangga. Karena apa? Jawa Barat itu sekarang belum selesai. Banyak sektor yang didelek sampai dibuka di PT UN. Maka kalau presiden kesini saya tidak sombong sama presiden. Ya, gon mulu merongnya muda. Begitu.
Pokoknya presiden itu kalau kesini ngomong UMSK kalah wis dia wis. Ampun wis dia sudah wis. Ya. Belum selesai Bu di Jawa Barat. Masuk ke Banten, tak kira lebih baik, ternyata hanya naik 50 sampai 75 ribu. Wah Banten kalah, Jawa Barat kalah. Masuk Jawa Tengah, mundak 2.000. UMK atau UMSK iku selisih 2.000 rupiah. Jawa Tengah. Maka kita ngomong, kalau Kabupaten Mojokerto nanti hilang UMSK-nya, maka alamat buat kita semua. Wong sing ono ae ilang. Wong sing dikawal nang bupati sampai jam 12 bengi ambek arek-arek Koda, Sekda sama bendahara ditunggu nih sampai bengi Mas Dodo, Pak Roja, ambek Asik, ambek ketua-ketua PC. Iku lho nang gone gubernur diumumkan ilang. Bayangno. Gone Pak Krim ono. Bayangno, pawat minggu kan gone Pak Krim. Ono. Sing ilang nang ndi? Ya sing gone wong sing tukang ngurusi UMSK. Ilang. Hilang UMSK. Habis itu kita malam itu juga kita protes ke Pak Sekda. Pak Sekda, lah kok hilang kabeh? Gone arek-arek iki. Ngono. Ya alhamdulillah Pak Sekda merespon dan kurang lebih dalam jangka waktu bulan kita lobby beberapa hari akhirnya muncul kembali revisi terhadap Pergub tentang UMSK. Selamat akhirnya. Pokoknya jenis selamat setelah nyuting selamat. Ya, itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Perda ini apa isinya? Isinya itu beberapa hal. Yang pertama yang paling penting tentang upah yang pertama. Jadi kita sudah masukkan draftnya. Sebenarnya di Perda Jatim sudah ada, cuma tidak dijalankan banyak oleh perusahaan. Itu 5%. Orang yang sudah bekerja di atas 1 tahun, maka upahnya harus lebih tinggi 5% dari UMK atau UMSK itu. Yang kita sudah masukkan itu masuk. Kemudian yang berikutnya komposisi karyawan tetap dan karyawan kontrak di perusahaan. Karyawan tetap di perusahaan minimal harus 80%. Saya ini kan gak ono karyawan tetap sampai 80% di setiap pabrik kan? Gene. Paling mentok dari Pak Krim. Karyawan tetapnya lumayan oke. Kan ngono. Monekot mungkin lumayan oke. Meresai itu hanya 30% karyawan tetap. Sedikit, kita minta nanti 80%. Karyawan kontrak cukup 20% aja lah. Jangan eksploitasi mereka. Hubungan yang kerja yang hanya sementara itu kita batasi. Kemudian kita juga sampaikan tentang pensiun. Kita minta pensiun itu dibatasi. Pensiun itu ada usianya. Selama ini di PP atau PKB-nya tidak ada sama sekali, tidak ada aturan pensiun. Apalagi teman-teman yang tidak punya PKB, punyanya PP. Maka kita usulkan pensiun itu harus ada pensiunnya. Berapa pensiunnya? Umur berapa? Umur 55 kita batasi. Kemudian apabila sudah masa kerjanya 20 tahun atau lebih, maka dia bisa mengajukan pensiun dini. Itu kita masukkan ke dalam perda ini. Dan yang paling kita minta agar masuk, tetap masuk adalah UMSK, kemudian adalah namanya uang pisah. Teman-teman itu kalau mengundurkan diri tidak dapat apa-apa. Dapatnya tertulis di undang-undang itu uang pisah, tapi uang pisah itu tidak ada duitnya di undang-undang. Kita disuruh menulis dalam PP atau PKB. Ke dalam PP tidak mungkin, ke dalam PKB masih mungkin. Tapi lek PKB-nya wis mati puluhan tahun, ya aku yakin wis gak update. Maka di perda itu kita usulkan terhadap uang pisah, isinya berapa? Jumlah masa kerja dikalikan gaji terakhir. Jadi kalau Mas Idris masa kerja 30 tahun, maka kalau resign mengundurkan diri, maka 30 kali 10 juta gajinya Mas Idris. Jadi kita itu mau pensiun sejahtera, mau resign sejahtera. Jangan kita hanya diplok untuk perusahaan tambah luas,
beli pabrik tanah di mana-mana, buruhnya tetap UMK. Dan itu katanya sebuah pencapaian. UMK itu bukan pencapaian. UMK itu minimal upah minimum kabupaten, bukan upah yang layak. KHL-nya berapa? Kemarin kita hitung, KHL Mojokerto 9 juta. KHL Kabupaten Mojokerto. Kaget Pak Yoi, kaget Pak Sekda, kaget Pak Bupati. Tekan di data nih, nyok itu loh wacanan. Bingung ngomongin, oh iya dihitung mana? Itu kan Pak Bupati. Bupati ngitung, ya apa Pak Yoi? Kok yang ini? Kok sampai usulnya mek 0,5 alfa nih? Digantilah alfa itu menjadi 0,7. Walaupun kalau gubernur disunat mana tadi 0,5. Ngajar dengan Kofifa. Saya jangan tulis loh, Dik. Ngajar Kofifa juga bisa. Jadi saya pengen teman-teman ini nantinya begitu. Presiden itu ngomong kemarin, saya lihat videonya di Bekasi itu. Habis ini kamu buatlah pergub-pergub, buatlah perda-perda, buatlah surat edaran supaya media itu ada hasilnya. Selama ini media itu kalau di tempat-tempat lain itu nggak ada hasilnya. Jawa Timur itu apa yang berhasil media kemarin? Satu, Transjatim. Transjatim untuk Mojokerto itu gubernur memang dikhususkan untuk buruh. Tetapi kalau dipakai masyarakat umum dipersilakan. 5.000 cuma Bu Isna ini. Mau dari pucuk Mojokerto sana sampai kawasan industri sampai dari Sidoarjo 5.000 cuma bayarnya. Kalau belum 2 jam mau ke Surabaya, tiketnya itu masih bisa dipakai. Jadi murah sekali Transjatim. Ya, yang kedua, hasil dari media apa? Afirmasi anak buruh. Ini program tidak ada di Indonesia manapun dari Sabang sampai Merauke, tidak ada. Yang ada hanya provinsi Jawa Timur aja. Jadi di sini ada program namanya afirmasi anak buruh. Afirmasi anak buruh itu apabila anak buruh mau masuk ke SMA atau SMK negeri, maka dengan cukup melampirkan surat keterangan sebagai anggota serikat, maka dia diprioritaskan masuk ke sekolah itu. Dan kemarin ada 150 orang yang masuk data ke DPW, 100% diterima. Maka kita minta yang besok ini kita minta naik kurang 5% itu. Harus 10%. Karena apa? Ternyata banyak anak buruh yang belum tercover. Tapi sayang, ada yang memanfaatkan itu dengan hal tidak baik. Jadi untuk mendapatkan surat keterangan, kalau orang umum gitu ya, supaya dapat surat keterangan dari serikat, itu ada yang menjual antara 15 sampai 25 juta per surat. Bayangin. Ya, di kita itu free, kita kasihkan. Pokoknya apa? Nanti kamu bantu partai buruh, jadi koordinator desa, jadi koordinator kecamatan. Contoh anaknya keterima nih, kan di dalam di situ ada suami dan istri. Langsung, oh kecamatan ini belum ada exco kecamatannya, langsung dia nanti jadi exco kecamatan situ. Itu cara kita merekrut di partai buruh, bukan dengan uang, tak kasih duit. Ini tiap bulan operasional, nggak ada. Partai buruh partai nggak punya apa-apa. Ya, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya hal yang kita pakai untuk berjuang. Terutama siapa? Ya kocok-kocok harga metal. Nah, ini kan mantan caleg semua ini banyak nih, Idris mantan caleg, ya kan? Ya, tidak apa-apa, masalah. Hasan mantan caleg, Pario mantan caleg, ya kan ya? Roja mantan caleg, Hasim mantan caleg, Rate mantan caleg, Dodo tak segalanya. Ya, ketika dipilih suara kok pakai loro, Pak. Ya. Jadi ke depan apa perjuangan kita? Garda Metal bukan hanya jadi pengaman aksi. Garda Metal harus jadi yang terdepan dalam memperjuangkan hak-haknya buruh. Terutama hak-hak kita sebagai kaum buruh di Kabupaten Mojokerto secara khususnya dan secara umum kita harus patuh terhadap instruksi
nasional, yaitu di Presiden DPP FSPMI. Oleh karena itu, saya sampaikan kemarin di podcastnya DPW waktu Good Media Perjuangan, bagaimana pendapatnya tentang kejadian di Munas dan Kongres. Munas dan Kongres sudah selesai di tanggal 6 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8, 9, 10 itu sudah selesai. Sudah tidak ada lagi Munas lagi, tidak ada Kongres lagi. Yowes, ya, bagi yang mungkin masih belum puas terhadap itu ya tidak apa-apa. Tapi setelah berpikir, kembalilah kamu berjuang bersama kita semua. Maka May Day kita yang sekarang ini diberi tagline oleh Presiden FSPMI bahwa apa tema May Day kita pada hari ini? Tema May Day kita adalah bangga berjuang bersama FSPMI. Paham ya? Nah, jadi itu nanti harus disampaikan ke teman-teman. Terus yang terakhir tadi disampaikan mobil komando. Mobil komando ini terima kasih dibantu oleh kawan-kawan Pak Kri, terutama Mas Suntik dan kawan-kawan. Aplaus untuk kawan-kawan yang sudah membantu bekerja keras. Sekarang prosesnya masih 70 sampai 80%. Gak tahu tuh di mobil mau dikasih bedil atau dikasih apa, mau dikasih peluncur roket atau apa saya sudah tidak tahu. Ya. Pokoknya saya serahkan ke teman-teman, ya. Ya, alhamdulillah juga ditalangi dhisik duite. Yes, aku matur nuwun lah. Karena memang konsulat cabang ini serba kekurangan. Tapi kalau biasanya saya ngomong begini, besoknya ada yang bantu. Alhamdulillah. Jadi begitu. Maka Mokom ini sebagai hal yang dicita-citakan sejak lama. Sebenarnya saya mencita-citakan bukan Mokom saja. Saya bermimpi di atas ini bisa lantai 2, bisa dibuat konsolidasi lebih dari 100 orang. Ya, sama dengan hotel berbintang minimal bintang 3, ruang meetingnya, nanti rapat-rapat semua di atas. Nggak usah nyewa hotel, nggak usah nyewa villa. Terus nanti ada yang mau muscap, musnik, rakerda, ya rakernik, musnik dan apa, pokoknya rapat-rapat sing biasanya nyewa hotel, sing ini. Ya, siapa tahu kalau malaikat lewat di amin. Ya, 1 miliar lah kira-kira di atas. Ya, 1 miliar di Dum sama Jakarta itu anggotanya hampir 8 ribuan. Berarti kalau 1 miliar dibagi 8.000 per orang 100-an lah. Kalau 100-an bisa 100.000 berarti kan 800 juta. Nah, itu bisa nanti buat di atas. Nah, kita buat nanti training center ya biar nggak kalah sama punyanya Banten. Ya Banten tuh luas sekali training centernya. Ono joglo-jogloane ono saiki petani karo Bung Deputi Presiden itu digawe kaya tani, digawe kaya apa? Bukan kampung, pokcoy. Iya, pakcoy lah. Ya, itu aja pesan saya teman-teman. Yang selama ini aku gada metal itu tekone lek wayahe enek pendidikan tok, Pak. Lah yo bener. Saku ini gada metal tekone lek wayahe camping tok, Pak. Aku gada metal itu tekone lek wayahe rapat tok, Pak. Lek wayahe aksi aku gak teko. Pikiran-pikiran seperti itu hilangkan. Fungsinya gada metal itu jelas. 1, pengaman aksi, bukan peserta aksi. Pengaman, lek ana apa-apa awakmu. Ya, kemarin itu apa disampaikan, kemarin saya ketemu dengan beberapa intel. Ada orang-orang yang mau memanfaatkan media kita. Karena media kita ini kelihatannya SPSI itu banyak yang ke Jakarta. Ya, mau ketemu Pak Prabowo, tapi kita tidak tahu. SPN itu ada di Danantara, nggak ngerti demo pun Danantara, tentang nikel dan yang lain. Maka otomatis SPMI menjadi ujung tombak besok. Kita belum tahu gubernur mau nemui atau enggak. Soalnya PR akeh durung ono sing mari. Ya sampai kesel Pak Edi. Cak Yatno iku lek maca nang grup kesel.
Apa durung mari kabeh iki? Wis ngene iki Cak Wil. Jenenge kerja karo pemerintah. Lek kerja karo Jepang mungkin wong sing kono mau dipecati kabeh. Diangkat, gak usum. Ya. Masih tetap satu komando? Masih siap untuk berjuang? Ya, tak tunggu teman-teman. Saya minta, kalau saya lihat dari beberapa PUK yang mengirimkan list kod 500 orang peserta, targetnya kemarin sudah ditulis orang-orangnya siapa. Ya, SAI sudah info hampir 2.000 orang yang mau ikut. Takrin 900 orang, berarti kira besar 2.900 sampai 500. 3.000. Garda metal emek 75. Ayo kira-kira piye? Kurang. Nah, apa yang harus dilakukan? Garda metal sing kemarin belum ikut kan itu, sing ning pabrik sih. Aku izin, gak usah izin, diajak. Ayo ikut My Day, amankan My Day. Kan ada tuh, yang mungkin lama vakum dan yang lainnya, ayo diajak. Ya, diajak semua. Perjuangan ini untuk kita bersama. Paham ya? Paham. Perangkat sudah menyampaikan, isu-isu sudah kita sampaikan, progres sudah kita sampaikan. Hanya satu kata, sebagus apapun konsep, sebagus apapun pemikiran, tidak kamu kawal akan berakhir di tong sampah. Paham ya? Siap. Api konsep perda, api konsep May Day, semuanya bagus. Apabila tak tahu kawal akan masuk tong sampah. Wis, percaya sama saya. Oleh karena itu, siap berjuang.